Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang arkeolog, arkeologi itu adalah sebagai studi utama atau studi yang menjadi core, ya. Jadi yang utama adalah arkeologinya. Nah, mengapa arkeologi itu menjadi yang utama? Karena seorang arkeolog memang harus menguasai ilmu arkeologi dan kemudian harus diikuti dengan penguasaan atau disiplin lain yang terintegrasi, yang relevan dengan ilmu arkeologi. Nah, jadi seorang arkeolog memang tugasnya adalah menguasai ilmu intinya, ya. Jadi ilmu inti ini harus dikuasai supaya ia akan bisa memberikan sumbangan ke berbagai ilmu yang terkait. Jadi misalnya seorang arkeolog bisa menjadi penyumbang data bagi sejarah, misalnya ilmu sejarah. Seorang arkeolog bisa menyumbang data tentang ilmu kedokteran, misalnya. Jadi banyak sekali data arkeologi bisa terpakai untuk ilmu yang lain. Jadi contohnya misalnya ada data mengenai mumi, ya, mumi Fir'aun, ya. Dan itu tentu data ini akan memberikan sumbangan bagaimana orang Mesir untuk bisa mengawetkan jasad dari seorang farao, ya, atau Fir'aun, dan kemudian bisa menjadi mumi, gitu ya. Artinya jasad itu tidak rusak, jasad itu tidak busuk, ya. Nah, ini adalah suatu kajian arkeologi yang juga untuk memberi sumbangan terhadap ilmu-ilmu lain. Nah, jadi pada dasarnya arkeologi itu sebagai ilmu yang objeknya memang berkaitan dengan benda, maka benda-benda itu tentu berasal dari banyak aspek kehidupan, ya. Tapi yang jelas memang benda-benda arkeologi saling terkait dengan ilmu sejarah, ya. Jadi memang yang besar, ya, relevansinya itu dengan sejarah, tetapi dengan ilmu-ilmu lain juga terkait, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya orang belajar arkeologi itu bisa membangun pengetahuan yang luas sekali, karena benda-benda buatan manusia ini merupakan produk yang diproses, ya, di dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan berkolektif. Jadi mereka pasti bekerja sama, ya, secara terus-menerus. Nah, sehingga kemudian benda-benda itu bisa dihasilkan. Nah, oleh karena itu bagi orang arkeologi sendiri, ya, ilmu arkeologi memang core. Tetapi ketika ilmu itu akan difungsikan, artinya mempunyai relevansi dengan ilmu lain, maka seorang arkeolog memang harus mempunyai atau menguasai ilmu-ilmu bantunya. Ya, jadi misalnya ilmu bantu arkeologi adalah museologi. Jadi di sini museologi itu statusnya sebagai ilmu bantu. Nah, sehingga di dalam rangka keilmuan, studi museologi ini merupakan studi pilihan,
Ya, artinya studi ini adalah studi yang menopang kepada kompetensi arkeologis ditopang dengan kompetensi museologis. Jadi di sini arkeolog akan menjadi ahli arkeologi di satu sisi dan juga menjadi ahli museologi. Jadi artinya ia merupakan ahli ya, meneliti benda-benda artefak di satu sisi, kemudian di sisi lain ia menguasai bagaimana benda-benda artefak itu bisa dipresentasikan atau dipamerkan ya, atau dipertunjukkan kepada masyarakat umum, sehingga kemudian masyarakat bisa mengambil fungsinya atau kegunaannya, terutama dalam hal ya, pembelajaran sejarah, kemudian penelitian sejarah, dan juga menanamkan ya, inspirasi sejarah bagi generasi yang lebih muda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.